sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Agnes Pulcheria Tanala. Saya mahasiswa program studi Bahasa Inggris semester 2 Universitas Nusa Jadi pada sore hari ini, saya akan mensosialisasikan tentang tindakan anti korupsi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa penyebab korupsi. Mengapa orang lebih memilih menjadi korup dibandingkan menjadi jujur? Sebagian orang mungkin menjadi korup karena memikir bahwa korupsi adalah cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu kali, suap merupakan cara termudah untuk menghindari hukuman. Seseorang bisa saja melakukan korupsi dan mereka juga melakukan suap kepada pihak berwajib agar mereka diberikan hukuman ringan, bahkan tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Berikut saya akan menjelaskan ada beberapa faktor penyebab dari korupsi. Faktor penyebab korupsi yang pertama adalah faktor keserakahan. Sebagaimana seperti yang kita ketahui, keserakahan adalah keinginan yang terlalu besar untuk memperoleh atau memiliki lebih dari satu kebutuhan. Koruptor melakukan korupsi karena keinginan yang terlalu besar untuk memperoleh sesuatu, bahkan memiliki lebih dari satu kebutuhan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ia menerapkan gaya hidup yang tinggi. Karena dengan adanya penerapan gaya hidup yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat mendorong dirinya untuk melakukan korupsi. Faktor penyebab korupsi yang kedua adalah faktor kesempatan. Kesempatan adalah sebuah bentuk keadaan yang dapat dipahami sebagai sebuah keadaan dan juga kondisi yang berbeda pada masing-masing orang serta individu. Seseorang dapat melakukan korupsi jika ia memiliki kesempatan. Jika kesempatan dan peluang itu ada, maka dengan dorongan dari dalam dirinya, ia dapat melakukan korupsi. Faktor penyebab korupsi yang ketiga adalah faktor kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Kebutuhan individu berbeda-beda. Seseorang dapat melakukan korupsi jika ia memiliki kebutuhan yang lebih dari taraf kebutuhan normal, seperti gaya hidup yang berlebihan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam contoh faktor keserakahan. Seseorang dapat melakukan korupsi jika kebutuhan dalam hidupnya itu tidak sesuai dengan taraf kebutuhan normal, sehingga ia dapat saja melakukan korupsi. Faktor penyebab korupsi yang keempat adalah faktor kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Namun sayang sekali, seringkali korupsi terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Seseorang merasa bahwa kekuasaan itu adalah segala-galanya. Jika kekuasaannya sudah lebih di atas, maka ia dapat semena-mena melakukan tindakan korupsi.
Jadi teman-teman, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kekurangan pengawasan dan keinginan yang didorong oleh diri sendiri karena kebutuhan dan keserakahan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa dampak dari korupsi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa korupsi memang memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan negara. Korupsi mewujudkan dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan banyak sekali pengaruh negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa dampak terjadinya korupsi. Dampak terjadinya korupsi. Ada beberapa dampak penyebab terjadinya korupsi. Seperti yang telah saya tampilkan di layar, dapat dilihat dan diperhatikan oleh teman-teman. Jadi dampak terjadinya korupsi yang pertama adalah dampak ekonomi, yang kedua dampak sosial dan kemiskinan, yang ketiga dampak birokrasi pemerintahan, keempat dampak politik dan demokrasi, yang kelima dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir adalah dampak kerusakan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana cara kita menanamkan sikap anti korupsi dalam diri kita. Sikap anti korupsi jelasnya harus kita tanamkan dari dalam diri kita sejak dini. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa cara menanamkan sikap anti korupsi dalam diri. Cara menanamkan sikap anti korupsi dalam diri. Jadi sebagaimana seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, bahkan dapat merugikan negara. Jadi teman-teman, kita harus senantiasa menanamkan sikap anti korupsi dalam diri kita sejak dini. Di sini saya telah menampilkan beberapa cara menanamkan sikap anti korupsi dalam diri. Yang pertama adalah penanaman kejujuran sejak dini. Yang kedua ada kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku. Yang ketiga hidup sederhana dan selalu bersyukur. Yang keempat fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita. Dan yang terakhir memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi, semoga dengan adanya sikap anti korupsi, kita dapat menghindari tindakan korupsi. Baiklah teman-teman, sekian sosialisasi dari saya pada sore hari ini. Terima kasih banyak dan salam anti korupsi.